Orang tadinya berharap ada yang datang Van Bronckhorst lah, Van Bommel lah, Van Basten kalau perlu. Erik ten Hag malah. Iya. Tapi kemudian klip dari Kluivert. Anda surprise juga nggak? Bukan surprise, shock. Kalau ini saya shock. Bung Binder shock. Shock saya. Patrick Kluivert. Nah ini kita tunggu dia datang. Kita support, kita berikan dia aura yang positif. Ya, itu dia. Ya dong, bahwa kita masyarakat Indonesia, masyarakat sepak bola Indonesia welcome pelatih baru. Kita harapkan dia bisa memberikan hasil dan prestasi. Itu yang saya ingin sampaikan pesan kepada netizen Sporty kita. Players, ya. Walaupun tidak pernah didengar selama ini. Karena sebelum-sebelumnya juga saya selalu memberikan pesan. Karena timnas kalah, Shin Tae-yong out. Timnas menang, Shin Tae-yong hebat. Stay. Pemain salah, pemain dihajar. Iya. Marcelino cetak 2 gol, Iya. dipuja-puji. Ya, artinya nggak konsisten dong. Kalau kita supporter nggak konsisten, gimana timnas kita bisa konsisten? Assalamualaikum, salam Spotify, salam prestasi. Inilah podcast STY, semua teman Yusuf. Bersama Bung Binder Singh. Nah, Sportifiers, sebagaimana yang kita ketahui saat ini di persepak bolaan nasional, apa yang terjadi, semuanya pasti sudah mengikuti update. Makanya saya tidak mau berpanjang-panjang intro, saya to the point saja kepada Bung Binder tentang POV dari resiko ST diganti. Bung Binder, langsung saja, to the point. Kalau menurut saya resikonya lebih besar bagi pelatih baru ini yang masuk daripada mempertahankan Shin Tae-yong. Kalau menurut saya. Oh, lebih besar pelatih Ya, baru? Logisnya kan seperti itu, Ya. Bang. Karena pelatih baru ini kan yang baru akan masuk. Ya. Ini pemikiran saya. Tetapi kalkulasi resiko tersebut bisa diminimalisir jika dia punya tim yang bagus. Nah, artinya dia harus punya asisten. Kan kabarnya sudah ada asisten. Iya, Plus, diperkuat. satu lagi hal yang bisa membantu dia, materi pemain. Nah, ini materi pemain timnas kita nggak seperti sebelum-sebelumnya. Iya kan, materi pemain kita kan sudah pemain-pemain yang bermain di Eropa, Bang. Ya, materi pemain betul, kita. betul. Ini sudah tim yang terbentuk. Ya. Fondasinya sudah ada. Ya, kalau Anda bilang di sosial media dan di YouTube Anda, kita udah bukan proses. Oh, bukan. Itu yang saya katakan. Kalau resiko itu, Penjelasannya Bang, bagaimana? iya, kalau resiko itu pasti besar karena dia orang baru. Tapi resiko itu bisa diminimalisir dengan materi pemain yang bagus, dengan tim yang dia bawa nanti. Kan kabarnya ada 2 orang. Dan dengan support nanti diberikan oleh para pemain kepada dia. Jadi dengan adanya materi pemain yang sudah bagus, ada tim yang bagus, ada dukungan dari PSSI yang bagus, seharusnya resiko ini bisa diminimalisir. Dan yang saya tunggu ini sekarang adalah hasil. Dah iya dong, hasil. Karena kan sekarang tersisa 4 match nih di round 3. Kita jangan fokus 4 match, kita fokus 2 match dulu nih. Bahrain, China. Australia dan Bahrain. Kan Australia dulu baru Bahrain. Tapi kan yang Bulan kita Maret. mau ini, yang maksudnya yang awal ya. Saya pikir yang kita harus menang-menang. Iya, Australia dan Bahrain. Betul. Ini 2 ini yang beda 5 hari itu, iya, 20 yang dengan fokusnya. 25. Jadi ini kan fondasi sudah ada, materi pemain sudah ada. Sudah ada beberapa pertandingan yang dijalankan, pengalaman juga sudah oke. Semua udah oke. Tinggal resiko yang besar ini, karena saya tidak bisa mengatakan resiko kecil. Iya dong, gak fair dong. Ini kan orang baru masuk. Tapi resiko besar ini bisa dia minimalisir dengan sekarang adanya materi pemain bagus, kalau nanti dia punya 2 asisten yang bagus, dan support dari para pemain. Karena support dari para pemain ini bagus. Kan pemain yang harus ikutin pelatih, bukan pelatih yang ikutin pemain, Bang. Betul. Nah, bicara resiko kan gini, Bung Binder. Resiko gagal di round 3, tidak lanjut round 4. Round 4, ya. Resiko gagal di round 4. Ya, nggak lolos ke Piala Dunia. Berarti nggak lolos Piala Dunia. Ada 2 tuh. Iya. Nah, dengan ada pelatih baru ini, berat sekali memang dia, si pelatih baru ini. Betul, berat. Dia sebenarnya keberatan itu juga bukan ada pada pelatih, tetapi juga pada federasi yang berkeputusan. Nah, Anda melihat keputusan federasi ini, PSSI, itu perjudian nggak? Jelas perjudian dong, Bang. Walaupun waktunya masih sekitar 2,5 bulan ya. Jelas ini perjudian. Perjudian. Tapi perjudian itu kan bisa menang atau bisa kalah. Perjudian quote unquote ya? Iya.
Artinya ini adalah sebuah keputusan yang mereka ambil dengan resiko. Ya, Iya dong. keputusan tidak populer lah, Iya, apa namanya. kalau menurut saya resikonya besar. Ya kan, tapi tentu dalam hal ini federasi juga sudah memperhitungkan resiko yang besar ini bagaimana mereka bisa minimalisir. Artinya yang sekarang sudah ada materi pemain yang bagus, sudah ada pengalaman, pelatih juga dibawa asal Belanda, Ya. asistennya juga asal Belanda, mayoritas para pemain kita yang bermain di Eropa itu juga dibina di Belanda sebelumnya. Ya seharusnya nih, logisnya nih saya berpikir, pergantian pelatih ini untuk membuat tim nasional kita lebih baik. Ya dong, iya, nggak mungkin untuk membuat timnas kita lebih buruk. Perubahan itu kan harus lebih baik. Kalau nggak ada, Maju. kalau nggak mau lebih baik, buat apa diganti pelatih? Kan gitu. Jadi memang ini kan ada niat dari federasi untuk membuat perubahan yang lebih baik. Ya perubahan lebih baik itu adalah hasil dan prestasi. Ya. Iya dong, mau apa lagi terus kita? End game-nya ya. End result. End End result. Jangan end game dong. Kan kita maunya ke Piala Dunia. Oke. Harapan dan mimpi kita nih maunya ke Piala Dunia, Ya. bukan tuntutan. Kalau kita kan hanya bisa berharap dan kita dukung terus. Ya. Ya kan, ini harapan saya dan mimpi saya dan harapan yang saya terima begitu banyak message dari mayoritas supporter kita, timnas kita ini lolos ke Piala Dunia. Apakah itu di round 3 atau memang yang lebih realistis di round 4? Nah, artinya yang sekarang kita tunggu dari pelatih baru ini hasil. Ya. Hasil. Jadi 2,5 bulan itu kan dia punya waktu, itu waktu yang cukup lama menurut saya bagi pelatih timnas. 2,5 bulan ya. Nah, itu orang juga perdebatkan tuh. Ya, baik pengamat maupun Oke. publik ya. Oke. Gila, 2,5 bulan loh. Datengin pelatih baru. Betul. Mau menghadapi tim sekelas Australia. Iya, betul. Bahrain dan China yang Iya. sesungguhnya di atas Iya, kita. oke. Betul. Nekat. katanya. Oke, lebih baik 2,5 bulan daripada 2,5 pekan. Iya dong. Kalau tadinya diganti lawan China, setelah lawan China yang memang blundernya fatal dari Sintayong yang memang saya juga ikut kritik, ya kan? Itu adalah blunder yang dilakukan dengan rotasi segala macam hal lah. Ya kan? Ya. Lebih baik diganti, kalau mau diganti ya memang sekarang 2,5 bulan. Waktu yang secara perhitungan itu cepat karena ini timnas, Bang, bukan klub. Ya. Jadi sesungguhnya kan begini. Dipertahankan punya risiko, Iya. diganti juga ada risiko. Iya. Nah, itu yang harus dipahami orang. Iya betul, sama-sama Ya kan? resiko. Sama-sama kan? Jadi saya selalu mengatakan begini Bang, mau yang pelatihnya Sintayong, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Erik ten Hag, siapapun, nggak ada jaminan timnas kita akan lolos ke Piala Dunia. Saya selalu mengatakan itu. Tapi harapan kita boleh dong, Ya. ya kan? Saya berharap Sintayong bisa bawa ke Piala Dunia juga. Artinya kalau tadinya Sintayong tidak bisa bawa ke Piala Dunia dengan materi pemain yang sekarang bagus, dengan segala bentuk support yang dia diberikan, pasti juga dong. Saya akan mengkritisi dia. Bung Binder, ada harapan, ada ekspektasi. Iya. Ya kan, harapan tentu kita taruh yang lebih tinggi dah, di Iya, langit teratas, lolos Piala Dunia. Ekspektasi itu korelasinya dengan tim ini, Betul. tim dengan pelatihnya. Iya. Kita memberi dia ekspektasi. Aku pengen tim ini mainnya begini. Iya. Nah, salah nggak sih sebenarnya publik berekspektasi tinggi terhadap tim kita saat ini? Kan Anda baca di sosmed tuh ya, kan, kalau ekspektasi lu ketinggian, Ya, ini tim masih proses betul. pada saat itu. kalau saat itu, tapi saat ini saya pikir sudah enggak ya. Wajar Saya ya? selalu mengatakan ekspektasi jangan sampai luar angkasa, ya Oke. kan? Tapi support kita yang harus total. Ya harapan. Kalau harapan itu kan hope Bang. Ya, hope. Kalau nggak ada harapan, ya buat Ya, apa juga? Ya, nggak usah hidup aja lah. Nggak usah hidup juga. Itu kan harapan. Ya, Ya kan ya, harapan ya, itu ya. kan dari dalam hati. Kalau ekspektasi itu tuntutan. Gue expect begini, harus begini. Nah itu yang jangan. Ya. Itu yang saya selalu katakan jangan. Jadi saya katakan harapan dan mimpi. Dan sekarang kan kita mimpi dengan mata terbuka. Ya, Karena tim kita lagi oke. ya. Ya kan? Buktinya oke apa Arab Saudi bisa dihajar 2-0. Ya, itu luar biasa. Pemain mainnya bagus. Ya kan kita harapkan nanti lawan Bahrain mainnya begitu, lawan Australia mainnya begitu. Dan yang datang pelatih Belanda, yang kita harapkan juga strategi lebih menyerang. Ya kan? Karena mayoritas netizen ingin agar strategi lebih menyerang. Betul kan? Pemain biar lebih nyaman dengan taktik, itu yang kita inginkan. Jadi saya pikir walaupun ini perjudian, bukan berarti kita langsung harus sekarang menilai gagal. Ya, Nggak boleh. ya. Ya, tentang taktik nanti kita ini. Tapi ini akan datang pelatih baru. Ya. Namely katanya Patrick Kluivert. Iya. Nah, itu siapapun penggantinya sebenarnya kan, menurut Anda perlu nggak kita
kualifikasi pengganti Sintayong ini harus yang begini, kompetensinya begini. Ya kalau Patrick Kluivert bagaimana? Ya kalau saya sebelumnya mengharapkan kalau memang Sintayong diganti, karena saya kan pernah mengatakan saya berharap lanjut, tapi kalau diganti silakan, itu adalah tugas dari federasi. Tapi yang saya harapkan yang dibawa atau yang didatangkan yang lebih baik daripada Kualifikasi Sintayong. dan kompetensinya ya. Rekam jejak, Rekam jejak ya, record. rekod. Itu Kluivert- penting. Kluivert bagaimana Ya, data Anda? kita lihatlah, mengkhawatirkan rekam jejaknya kan. Oke, menarik nih. Wajar, Mengkhawatirkannya coba didetailkan. Ya saya harus fair dong. Masa saya mengatakan hebat rekam jejaknya kan Ya, enggak ya. juga. Plus poin dia pernah menjadi asisten pelatih di Timnas Belanda tahun 2014 sudah lama. Ya, 2012 sampai 2014 sudah lama sekali. ya. Terakhir dia melatih jika saya tidak salah 2023. Ada vakum nih, Ya. ya kan? Jadi tentu mengkhawatirkan atau ya tidak meyakinkan. Ya, Tapi lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan materi pemain kita ini sudah bagus. Iya kan? Kalau ini Patrick Kluivert datang dengan kondisi pada saat tahun 2019 Sintayong datang, ya akan lebih berat bagi dia, Bang. Dan iya dong, Ya. berat. Dia sekarang masuk dengan tim yang sudah Jadi. dibentuk. Kita katakan jadi, akan ada tambahan lagi. Ya, Pemain diaspora betul. kita, ini tim yang kuat. Dia pelatih asal Belanda. Dia bisa berkomunikasi dengan Ya. para pemain kita. Terjawab loh masalah komunikasi. Seharusnya terjawab. Terjawab Strategi. juga strategi. Kata orang anak Eropa dilatih sama orang Asia. Iya, nggak Ada cocok. bingungnya, Iya. ada nggak cocoknya. Nggak cocok karena strategi lebih defensif. Nah, Iya betul. Jadi itu yang saya katakan, jangan ada alasan lagi harus proses. Iya, Dari pelatih iya. baru nih, iya Iya, fair dong. ya. Masa sekarang saya katakan, oh iya pelatih baru harus proses loh. Pelatih baru ini tentu didatangkan dengan maksud agar tim ini progresnya dijaga, tetap naik atau stabil, dan ujung-ujungnya kan lolos dong ke Piala Dunia. Betul. Iya dong, Betul. karena ini kan dipersiapkan dengan sangat baik oleh federasi. Jadi saya pikir pada saat federasi merasa ragu dengan Sintayong, ya wajar, silakan monggo, mau diganti. Dan mendatangkan pelatih baru, hak dari federasi, kita tidak bisa mengintervensi, yang menggaji juga federasi. Ya kan, Ya, ke ya, pelatih, ya. seperti sekarang harus membayar kompensasi ke Sintayong kan besar itu Bang. Betul. Iya kan? Tapi memang juga ramai di sosmed lagi-lagi Iya, iya. kita nengok sosmed karena itu yang paling gampang. Orang tadinya berharap ada yang datang Van Bronckhorst lah, Van Bommel lah, Van Basten kalau Erik perlu. Ten Hag, Erik Ten Hag malah. Iya. Tapi kemudian klip Patrick Kluivert. Anda surprise juga nggak? Bukan surprise, shock. Kalau ini saya shock. Bung Binder sok. Shock saya. Patrick Kluivert. Memangnya tadinya kalau berpikir kalau misal pelatih harus dari Belanda, itu siapa? Apa, Tadinya, saya? ya? Saya discuss dengan teman-teman yang biasa lah, Iya. bukan pengamat. Teman-teman yang biasa, yang kita berharap sebetulnya adalah Frank Rijkaard. Walaupun dia sudah lama gak melatih. Ya. Karena Frank Rijkaard pernah melatih klub seperti Barcelona, sukses. Pernah melatih timnas Belanda juga, walaupun gak sukses. Tapi dia sebagai pemain juga adalah sosok yang disegani. Dia dan Ruud Gullit itu pada saat Dream Team Belanda itu yang menjadi juara Piala Eropa, itu dua sosok yang memang disegani di timnas Belanda itu. Tapi Rijkaard juga sudah lama gak melatih. Basten, ya kan? Itu kan itu kan, Iya, trio itu. Iya, trio itu. Tapi Rijkaard juga sudah lama Iya. tidak melatih. Tapi paling tidak experience dia itu sangat berharga. Namun di sisi lain Patrick Kluivert ini kan didatangkan sebagai figur. Iya. Figur dia dengan. Jadi kalau sebagai pemain tidak perlu diragukan lagi Patrick Kluivert ini. Jadi Iya. jangan salah juga, Bang. Ini pemain Iya, yang pemain bagus. Barcelona dia. Iya. Milan, Ajax. nggak main-main sih Tidak memang. main-main. Kalau sebagai pemain memang nggak perlu diragukan. Tapi ada yang bilang katanya dia pandai ketika dia pegang Curacao atau mana, Curaçao itu pandai build up ketika Iya. melakukan serangan. Oke. Golnya indah-indah. Oke. Ada catatan begitu. Oke. Tapi itu kan Curaçao, Bang. Lawannya juga siapa? Dia seorang striker kan. Iya, striker. Nah kita kan lumayan di belakang. Betul. Kita kurang lumayan di depan. Iya. Datanglah Kluivert. Iya. Itu yang saya harapkan dia bisa kasih Mudah-mudahan- solusi. Dia bisa kasih solusi di depan. Ya. Supaya kita produktivitas golnya meningkat. Ini semua harapan, bukan tuntutan. Kita Ya. harapkan dia bisa memberikan hasil sebagai pelatih yang masuk yang menerima tantangan loh. Ini kan juga Tantangan bukan jalan. pelatih yang dipaksa. Iya, Gak mungkin kan dipaksa, ayo kamu Iya, harus iya. tangani Indonesia kan. Pasti dia akan melihat apa yang perlu dia lakukan. Ya.
baru kemudian dia setuju untuk melatih Indonesia. Artinya dia juga punya keyakinan bahwa saya bisa berbuat sesuatu nih bagi Indonesia, bagi timnas Indonesia. Oke, Bung Winner, tim kita sekarang, skuad timnas saat ini ya, yang ada sekarang, yang mungkin nanti juga ada tambahan lainnya. Sejauh ini, Anda melihat kalau itu kekurangan, apanya? Kekurangan. Kita bicara begini, kekurangan ketika harus berhadapan dengan Australia nanti. Bahrain, China, yang mana kita kan harus menang dengan Bahrain Dan dengan China. Itu dua itu. Nah, terus Australia kita harus draw at least, Minimal draw lah. agar One aman. point. Kalau dengan Jepang, Ya udah kalah lah. yang terbaik kayak kita ini. Ya berat lah, lawan Jepang Nah, berat. kalaupun ada kekurangan dengan pelatih barunya ini, apa yang Anda kasih catatan? Kalau di depan kan jelas, tapi selain itu di tengah. Nah, tengah itu kalau Ivar Jenner tidak bisa main, kita gak ada pelapis. Nathan itu kalau bermain di tengah tidak sebaik seperti dia bermain di pertahanan. Oke. Nathan Choaon. Jadi sebetulnya salah satu tambahan itu di tengah itu perlu. Oke. Kalau ada yang perlu new one ya? Iya, artinya yang pemain diaspora kita ya. Ya. Kalau ada yang dapat kan kabarnya atau rumornya kan Jairo ya. Ya. Kalau Jairo bisa didatangkan, oke juga. Jairo ini juga fighter di lini Nilai tengah plus. kita. Iya, nilai plus juga. Nah, kemudian ketika starting 11 nanti dengan pelatih yang baru, ini bisa terjadi karena pelatihnya dari Belanda, Iya, itu semuanya Holanda. iya betul. It's okay kan? Gak ada masalah kan mereka punya darah Indonesia juga kan. Yes. Iya. Nah, Ya itulah maka itu pelatih baru ini didatangkan asal Belanda biar permainan bisa lebih mencair. Komunikasi itu kan ya, artinya komunikasi secara teknis dan non teknis biar nyampe ke pemain. ya, Dan para pemain ini bisa bermain sesuai dengan strategi pelatih ini. Karena kan ini para pemain kan bermain di Eropa. Pada saat mungkin mereka diminta taktik yang lebih defensif, mungkin mereka juga kesulitan, Bang. kebayang nggak sih Bung Winner, pemain-pemain ini, diaspora kita, timnas kita, yang anak-anak Holanda ini, itu kan yang akan melatih dia, pendampingnya, atau mungkin nanti ada Van Gaal, itu kan idola mereka ya? Iya, betul. Iya, benar. Terus ada saya baca pernyataan, tapi saya lupa pemainnya siapa. Nah itu bintang yang dulu Iya. ketika TK atau SD saya tonton. Betul, iya. Betul, akan mereka segani. Kan itu psikologisnya beda. Yes, betul, psikologisnya beda. Benar Betul. nggak? Setuju? Iya, benar. Pasti akan membuat mereka juga Maksud saya tuh kita diskusi karena enak kalau ngobrol yang iya, ini ada positifnya loh. ada positifnya. Saya tidak pernah mengatakan negatif. Walaupun kalau rekam jejak itu kan memang ya kita harus fair. Memang nggak meyakinkan, tapi itu yang saya katakan sosok dia, asisten dia, apalagi kalau dibantu Louis van Gaal. Ya kan materi pemain. Kebayang nggak tuh? Ya materi pemain seharusnya ini klik seharusnya. Iya. Ya kan? Nah, itu yang kita inginkan agar chance kita untuk lolos itu tidak sirna. Nah, Itu klik aja sih, tadi Bang. Anda bilang. Nah, sementara isu klik itu kemarin something. Apa tuh? Isu klik yang Ya mana? komunikasi. Oh iya, Ya itu kan berkali-kali bukan Mungkin perbedaan taktikal strategi itu Iya. gimana gaya Eropa dengan Asia. betul. Ya, dan Bang itu kan bukan saja dari federasi yang mengatakan kemarin di konferensi pers. Tapi dari netizen kita kan juga sudah banyak yang mengatakan. Ya kan itu yang saya katakan. Saya kan melihat pergerakan ini kan di sosial media artinya begini loh. Netizen kita juga melihat apa yang sedang terjadi. Cuman kan netizen kita ini kan gak ada lawannya. Jadi bisa juga mereka langsung menghakimi seseorang di sosial media. Jangankan Sintayong, sekarang Patrick Kluivert belum datang pun udah out. Udah diminta out. Iya. Belum juga orangnya datang ke Indonesia. Sudah diminta out. Gimana caranya ini orang nanti bisa bekerja dengan tenang? Bukannya kita dukung dia dulu, kita lihat apa yang bisa dia lakukan, kenapa sekarang kita harus menolak dia? Bingung kan, Bang? Ya. Benar gak? Itu yang saya selalu katakan bahwa saya ini supporter timnas. Mau pelatih masuk, pelatih keluar itu normal. Ya. Tapi pelatih yang selama melatih timnas perlu saya dukung. Ya. Karena dia akan memajukan timnas kita. Itu tugas dia. Tapi pada saat memang dia tidak bekerja sesuai ekspektasi atau ada sesuatu yang tidak logis, saya sebagai pengamat atau juga pengamat online kan banyak yang lain di netizen kita, kita kritik secara sopan. Sama juga dengan pemain. Kalau mereka mainnya ada blunder ada apa, wajar. Kita kritik. Tapi jangan kita menolak mereka dong. Ya. Sekarang udah selesai, Sintayong sudah tidak melatih Indonesia. Yang akan melatih Patrick Kluivert. Ya. Kok orangnya belum datang, belum juga konferensi pers sudah kita tolak. Lah, gimana orang ini mau bekerja, Bang? Ini saya mengatakan fair loh, saya bukan munafik.
Bang Ya, Ucup ya, kenal ya, lah saya ya, seperti ya, apa ya, orangnya. ya, ya, ya. Saya mementingkan timnas di atas segalanya. Jadi kalau nanti Patrick Kluivert datang, saya tentu sebagai pengamat akan mendukung dia juga. Ya kan nggak mungkin saya mengatakan nih jelek nih ini enggak. Kalau rekam jejak itu kelihatan. Dia belum kerja, kita Belum udah... kerja gimana? Maka itu banyak yang menanyakan kepada saya. Dia akan sukses atau gagal? Mana saya tahu. Ayo, dia belum pegang. Saya gak pernah nonton tim dia bermain juga, Ya, yang ya, dia latih. ya, So, ya. saya gak bisa kasih analisa saya. Dan dia sudah mungkin setahun kali nggak melatih atau 6-7 bulan. Nah, jadi kita tunggu, kita lihat. Saya hanya ingin dengar rencana dia. Rencana dia melatih timnas, kan 2 tahun nih dia dikontrak. Plus 2 tahun. Nah, selama 2 tahun awal ini, apa planning dia? Oke. Selain tentunya kualifikasi Piala Dunia. Ya. Nah, apa? Nah, itu juga saya ingin dengar roadmap dia apa sebagai pelatih. Tapi tunggu dia hadir ya. Belum datang kan? Nah itu, tapi netizen kita out. Wah, kacau dong. Kan pelatih pasti akan masuk, akan keluar. Oke, ini menjadi bahan closing statement juga Bung Oke. Minder. Karena kan kita tahu di masyarakat Ya, terbelah nih ya. tentang STI diberhentikan. Oke. Ada yang Pro. setuju, ada yang tidak, ada yang kontra, ada yang pro. Nah, tetapi kan kita sebagai orang bola, football family, Yes. yang memang kita melototin bola sejak kita Oke, Bang. kecil, Ya. ada nggak apa semacam pesan kita sebagai pencinta timnas, enaknya tuh sudahlah move on. Oke, salah satu kata Betul. kuncinya. Betul. Apalagi Kalau saya kan sudah memberikan pesan, saran, dan masukan kan sudah lama. banyak Bang, lah ya. Dan gak didengar juga, Ini- Bang. Ini khusus Spotify. Oke, sebagai Sportify ya, saya lagi-lagi nih memberikan saran, ya kan? Kita perlu mendukung timnas kita secara Iya. bijak, ya. Jadi siapa saja yang menjadi pelatih itu perlu kita dukung, janganlah kita menolak juga, ya kan? Memang Sintayong sudah diganti, oke, federasi mengambil langkah yang berbeda, ya kita tunggu hasilnya seperti apa dengan pelatih baru ini. Kita tunggu dia datang, kita tunggu apa rencananya, kita tunggu taktiknya seperti apa, apakah memang ada perbedaan. Kita harapkan ada hasil, ya dong, kan saya harapkan hasil bukan saya menuntut. Ya. Kalau saya menuntut berarti ekspektasi saya tinggi. Saya harapkan ada hasil Ya. yang nantinya prestasi, ya dong. Pasti, ini sekarang sudah gak bisa percaya proses lagi, Bang. Nah, ini kita tunggu dia datang, kita support, kita berikan dia aura yang positif. Ya, itu dia. Ya dong, bahwa kita masyarakat Indonesia, masyarakat sepak bola Indonesia welcome pelatih baru, kita harapkan dia bisa memberikan hasil dan prestasi. Itu yang saya ingin sampaikan pesan kepada netizen kita. Sportifiers, ya. Walaupun tidak pernah didengar selama ini. Karena sebelum-sebelumnya juga saya selalu memberikan pesan. Karena timnas kalah, Sintayong out. Timnas menang, Sintayong hebat. Stay. Pemain salah, pemain dihajar. Marcelino cetak 2 gol, Iya. dipuja-puji. Ya, artinya gak konsisten dong. Kalau kita supporter gak konsisten, gimana timnas kita bisa konsisten? Ya. Supporter kan harus konsisten support. Iya dong. Yang namanya supporter itu kan untuk mendukung, bukan untuk merusak. Ya. Nah, Ya, kalau ya, kita support, gak mendukung, namanya iya, support. kita support. Makanya itu banyak yang menilai, wah, Bung Binder nih pro ST. Lihat aja rekam jejak saya di YouTube. Iya kan, berapa kali saya kritik Sintayong. Pada saat pengamat lain puja-puji Sintayong setinggi langit, Iya. ya kan, saya kritik dia waktu kalah di round 2 lawan Irak. Objektif lah ya. Saya harus objektif, karena Bang Ucup kenal saya. Ya. Pada saat saya siaran Liga 1 aja, saya kritik, PSSI kritik, pemain Iya, kritik. iya. Wasit aman, garing tegur, karena sesuai fakta. Padahal stasiun TV-nya yang berkuasa di PSSI saat itu. Iya, nggak ditegur. Sampai hari ini pun saya nggak ditegur. Saya siaran. Jujur nih Bang, nggak ada. Karena saya sesuai fakta. Iya kan? Iya, Tapi PSSI yang sekarang sedang bekerja untuk melakukan sebuah perubahan. Infrastruktur stadion. Benar, ini fakta Betul, loh. iya, iya. Nah, lagi-lagi nanti saya bisa dibilang buzzer. Pasti begitu kalau kita mengatakan yang jujur Bang. Sekarang infrastruktur stadion lagi dibenahi, belasan stadion itu. Bagian dari transformasi. Nah, kan mereka lagi lakukan. VAR Bang sudah dari Liga. Ya. Membantu kan? Jumlah pemain asing ditambah supaya kualitas Liga Ya, naik. Kan pelan-pelan ini lagi dilakukan. Ada kekurangan. Ya kita tunggu. Terminnya juga belum berakhir. Iya, betul. Cuman kan Bang, kalau saya mengatakan yang fakta, sambil mengapresiasi, saya akan dikira buzzer. Iya. Repot juga bagi saya. Saya mengapresiasi pelatih kerja benar, wah, Anda pihak sana. Saya mengapresiasi Ketua Umum PSSI bekerja dengan cara yang benar, wah, Anda pihak sana. Jadi Itulah susah juga Bang.
keniscayaan yang kita hadapi saat ini, Berat. eranya. Iya berat. Tapi kan ya saya sudah kebal. Ya Ya, udah. mau tapi ngomong kan apa aja itu terserah. resiko dari setiap positioning yang kita Betul. ambil. Iya. Ya Walaupun saya lurus. Tapi kita Saya percaya kebaikan itu memang akan Akan. selalu menunjukkan dirinya. Iya pasti. Bung Binder, terima Ya, kasih sama-sama Bang. atas waktunya. Semoga ini bukan yang Ya, ya, pertama, Bang. tapi Siap. selanjutnya ada Ya. hadir di Sportify. Siap Bang. Sambil kita tunggu Clivert datang, kan? Siap. Tanggal berapa? Tanggal 12. 11 atau 12 lah? Ya, Iya. antara itu. Oke. Baik, Bung Binder, terima kasih atas pendapat dan komentarnya untuk Sportifiers. Nah, teman-teman semua dimanapun Anda berada, mari kita letakkan cinta sepak bola kita hanya kepada timnas, jangan kepada yang lain. Sebab timnas adalah selamanya, sementara pelatih dan pengurus ada masanya. Jangan kita terpecah belah hanya gara-gara PSSI dan Sintayong tidak lagi bersepakat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang.